Sang pahlawan Garp berada di tangan Blackbeard, dan ini tentu akan membawa akibat yang berat bagi sang pahlawan angkatan laut. Namun apa sebenarnya yang akan dilakukan Blackbeard padanya? Apakah ada kesempatan bagi Garp untuk bersekutu? Yah, sama seperti kita tidak pernah membayangkan Aokiji bekerja sama dengan Blackbeard. Kami juga tidak pernah membayangkan Garp bergabung dengan Blackbeard. Tetapi percayalah, ada banyak peluang bagi Garp untuk bersekutu karena kesamaan kepentingan mereka. Dan itulah yang akan saya tunjukkan pada Anda. Oke, pertama-tama, kita perlu mengingat dengan tepat apa yang terjadi hingga Garp berakhir pada kondisinya saat ini. Semuanya dimulai dengan penghapusan sistem Shichibukai yang memicu serangkaian peristiwa penting, salah satunya adalah penangkapan Boa Hancock, di mana Koby pahlawan angkatan laut dikirim ke Amazon Lily. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Marshal Deitch alias Blackbeard muncul dengan tujuan mencuri Akuma no Mi milik Hancock. Dan meskipun kuat, ia dihentikan oleh Rayleigh dan memutuskan untuk menyandera Koby serta berencana untuk menukarnya guna mendapatkan pengakuan bagi Hachinosu sebagai wilayah yang bersekutu dengan pemerintah dunia. Saat Koby ditawan, Sword mengorganisasikan misi penyelamatan yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Hibari seorang ahli menembak, Kujaku seorang ahli cambuk, Prince Bruce seorang pengendali lumpur, dan tentu saja, sang legendaris Monkey D. Garp. Mereka datang dengan kekuatan penuh dan Garp dengan cepat terlihat menonjol dengan dampak galaksi yang dahsyat yang menghancurkan sebagian pulau dan menunjukkan kelasnya mengapa ia disebut pahlawan angkatan laut. Meski begitu, tantangan bertambah ketika Kuzan mantan Laksamana dan murid Garp memasuki pertempuran. Kuzan, yang sekarang bersekutu dengan Teach, mempertanyakan apakah Garp akan berani menghadapinya. Garp membalas dengan tindakan, melancarkan serangan brutal seperti Blue Hole yang membuat Kuzan tersingkir dari pertarungan untuk sementara. Sementara itu, Garp melemparkan serigala Sanjuan raksasa ke laut, membuktikan kekuatannya meski usianya sudah lanjut. Situasinya memburuk ketika Shiryu pendekar pedang yang tak terlihat mencoba membunuh Koby. Garp, yang sudah terluka, turun tangan untuk melindungi muridnya, tetapi malah berakhir tragis. Meski mengalami kerusakan pada organ tubuhnya, ia terus memotivasi timnya, memperkuat keyakinannya bahwa masa depan angkatan laut bergantung pada mereka. Sementara itu, Koby, Bruce dan Helmeppo menghadapi Pizarro dan mencoba menghancurkan lengan raksasanya. Garp mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu dan melindungi krunya. Pada klimaks pertarungan, Koby akhirnya menghancurkan lengan Pizarro menggunakan Honesty Impact yang terinspirasi dari teknik Garp sendiri. Meskipun misi penyelamatan tampaknya berhasil, Garp dikelilingi oleh bajak laut Blackbeard yang terluka dan dengan bilah es tertancap di dadanya. Dia memerintahkan tim untuk pergi dan menyelamatkan Koby, memenuhi filosofi hidupnya untuk melindungi generasi berikutnya. Pada akhirnya, Garp menghadapi nasibnya dengan tersenyum, menerima pengorbanannya sebagai pilihan yang diperlukan untuk memastikan bahwa masa depan angkatan laut berada di tangan yang baik. Dia mewariskan warisannya dengan bermartabat, mengetahui bahwa Koby dan yang lainnya dapat melanjutkan pertarungan. Tujuan Blackbeard terhadap Garp tampak jelas, terutama mengingat sejarah Yonko satu ini dengan para sandera. Sama seperti dia mencoba menggunakan Koby sebagai alat tawar-menawar untuk memastikan Hachinosu diakui sebagai negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Teach mungkin berencana untuk mengulangi strategi ini dengan Garp, namun perbedaannya di sini adalah bobot dan pentingnya wakil Laksamana Garp dalam konteks global. Garp bukan hanya pahlawan angkatan laut, dia adalah salah satu simbol kekuatan, keadilan, dan kehormatan terbesar dalam lembaga tersebut. Reputasinya dibangun atas tindakan-tindakan bersejarah seperti usahanya mencari Goldie Roger dan kontribusinya dalam pertarungan melawan bajak laut paling ditakuti. Dia adalah tokoh legendaris, dihormati oleh para pelaut dan ditakuti oleh para bajak laut. Penangkapannya bukan hanya pukulan bagi angkatan laut, tetapi juga serangan langsung terhadap moral pemerintahan dunia. We're doomed! We have to fight Monkey D. Garp! This can't be good. The legendary Navy hero! Life Admiral Garp! Meskipun sikapnya dingin dan penuh perhitungan, pemerintah dunia akan sulit mengabaikan penculikan Garp. Dia adalah salah satu pilar organisasi, dan ketidakhadirannya akan menciptakan kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki baik dalam hal kekuatan maupun pengaruh. Terlebih lagi, membiarkan simbol penting seperti itu tetap berada di bawah kendali seorang Yonko akan menjadi risiko politik yang besar, menunjukkan kelemahan dan merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan angkatan laut untuk melindungi para pahlawannya sendiri. Akan tetapi, menerima persyaratan Blackbeard dan menjadikan Hachinosu sebagai negara afiliasi juga merupakan langkah yang berisiko. Ini berarti memberikan kekuasaan politik dan legitimasi kepada salah satu musuh terbesar pemerintah dunia, seorang Yonko yang tidak menyembunyikan ambisinya untuk menaklukkan dunia dan mencapai puncak. Dilema bagi pemerintah sangatlah besar. Jika mereka menyerah, mereka mungkin akan membuat presiden yang berbahaya. Jika mereka menolak, mereka mungkin akan membiarkan Garp untuk mengalami nasib kejam di tangan Blackbeard. Tetapi bagaimana jika pemerintah menolak usulan Blackbeard dan menyerahkan Garp kepadanya?
Kemungkinan bahwa pemerintah dunia dapat menolak usulan Blackbeard untuk memperdagangkan Garp demi legitimasi di Hachinosu tidak dapat diabaikan. Untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut, kita harus melihat sejarah Garp, hubungannya dengan pemerintahan dunia dan kepentingan politik yang terlibat. Perlu dipertimbangkan adalah risiko bersekutu dengan seseorang seperti Teach. Mengakui Hachinosu sebagai negara afiliasi berarti memberi Blackbeard seorang Yonko dengan ambisi berlebihan, platform politik, dan kedok legitimasi. Ini akan melemahkan otoritas pemerintahan dunia dan membuka preseden berbahaya. Perompak lain dapat mengikuti jalan yang sama, menculik tokoh-tokoh penting untuk mencari konsesi politik. Terlebih lagi, reputasi pemerintah akan mengalami pukulan telak jika terlihat. Menyerah pada tuntutan bajak laut tidak hanya akan melemahkan citra mereka di dunia, tetapi juga akan menunjukkan kerentanan terhadap bawahan mereka sendiri. Faktor penting lainnya adalah usia Garp. Meskipun ia merupakan pahlawan angkatan laut, hari-hari kejayaannya telah berlalu. Garp sudah menua, dan kegunaan praktisnya terlepas dari semua kekuatan dan pengalamannya tidak lagi relevan dalam dunia yang terus berubah dari sudut pandang strategis. Dia tidak lagi diperlukan. Masalah Garp yang termasuk dalam klan Di juga menjadi pertimbangan utama. Klan Di secara historis dianggap sebagai musuh alami pemerintahan dunia, yang melambangkan perlawanan terhadap kekuasaan absolut. Meskipun Garp telah mengabdi pada pemerintah selama puluhan tahun, garis keturunannya selalu menjadi titik ketegangan. Dia adalah kakek dari Luffy, musuh terbesar pemerintah di era baru, dan ayah dari Dragon, pemimpin kaum revolusioner. Membiarkan Garp meneruskan posisinya meski hanya sebagai figur simbolis akan meningkatkan risiko dirinya menjadi penghalang di masa mendatang. Selain itu, Garp telah menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa kesetiaannya kepada pemerintah dipertanyakan. Dia menolak gelar Laksamana, sebuah jabatan bergengsi dan berkuasa, untuk menghindari kendali langsung dari naga langit. Dia selalu menunjukkan penghinaan terhadap Tenryubito dan korupsi dalam sistem. Now, if you'd like to apologize by kneeling at my feet, please do. Piss off, brat. I got places to be. The audacity of this man confounds me. Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah peluang yang dihadirkan situasi ini bagi pemerintah untuk menyingkirkan Garp dengan cara alami. Mereka tidak perlu bertindak langsung terhadapnya, menghindari potensi pemberontakan di dalam angkatan laut. Akhirnya, ada argumen bahwa Garp menjadi Di yang melambangkan ancaman filosofis. Keberadaannya semata-mata merupakan pengingat bahwa pemerintah tidak memiliki kendali mutlak atas dunia selama dia masih hidup. Bahkan di usia tuanya, ia melambangkan perlawanan yang telah coba ditumpas oleh pemerintah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, sangat berisiko jika memberikan kekuasaan politik kepada Blackbeard demi membebaskan Garp karena sejarah pembangkangannya dan garis keturunan Di-nya. Masuk akal jika pemerintah dunia akan menolak usulan barter itu dan membiarkan Garp menghadapi nasibnya sendiri. Namun apakah Blackbeard yang menyadari fakta-fakta ini punya rencana yang lebih licik terhadap pahlawan angkatan laut itu? Satu-satunya kemungkinan bagi Garp untuk bekerja bersama dengan Blackbeard adalah melalui kepentingan bersama. Terutama jika pemerintah dunia benar-benar meninggalkannya, merasa dikhianati oleh orang-orang yang dilayaninya selama puluhan tahun. Garp mungkin memendam keinginan untuk membalas dendam. Disinilah Teach dapat menampilkan dirinya sebagai sekutu strategis, menawarkan sumber daya dan kekuatan krunya untuk membantu Garp mencapai tujuan itu. Aliansi sementara antara keduanya dapat dibentuk dengan fokus untuk mengalahkan musuh bersama seperti Akainu yang telah mengeksekusi S, atau bahkan salah satu ksatria suci yang memiliki pengaruh menopang sistem pemerintahan dunia yang korup. Dalam skenario ini, Garp dan Teach dapat bergabung untuk sementara waktu dengan masing-masing kepentingan mereka sendiri. Bagi Garp ini akan menjadi kesempatan untuk melunasi hutangnya, untuk Teach ini adalah kesempatan untuk memperluas kekuasaannya. Itu video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar pada video ini. Kemudian berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di lain waktu.